Gini gini kok nggak dari dulu saya operasi kok takut-takut gitu. Ternyata nggak seseram yang saya bayangkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin, nah, ini saya akan menceritakan pasca operasi yang saya rasakan. Setelah operasi itu kan se 1 jam, nggak sampai lah, 45 menit sampai 1 jam itu kan di ruang sementara, belum dipindah di ruang rawat inap kan, sampai kita bisa menggerakkan kaki kita yang tadi di bius ya. Setelah kita bisa menggerakkan kaki kita, kita dibawa ke ruang tunggu, ruang rawat inap yang sebelum dioperasi itu, di kamar kita lah ya. Setelah sampai di kamar kita, kita diberitahu perawatnya kan, poin-poin yang ditulis dokternya di bukunya itu kan, dibilang boleh makan minum sedikit-sedikit asalkan tidak muntah gitu. Tidur boleh miring ke kanan, boleh miring ke kiri atau terlentang, tapi tidak boleh bangun dulu sampai jam setengah 8, karena pasca operasi sampai 12 jam itu tidak boleh bangun dulu atau gak boleh duduk dulu. Terus dikasih kabar juga kalau kalau hari ini tidak ada masalah, besok bisa pulang gitu kan. Nah, kita keluar itu kan malam ya, jadi selama malam itu menunggu setengah 8 pagi itu mau mencoba miring tapi terasa sakit ya. Nah, biasa kan karena habis dioperasi gitu, pas operasinya nggak terasa apa-apa kan karena dibius, tapi pas setelah selesai itu sedikit agak perih sedikit lah, nggak segitu parah ya, nggak seperti yang aku bayangkan atau yang aku takutkan kan. Ternyata itu di situ saja saya sampai punya perasaan kayak gini kok nggak dari dulu saya operasi kok takut-takut gitu. Ternyata nggak seseram yang saya bayangkan gitu. Nah, malam itu kan, malam pertama itu kan pasca operasi tiduran sambil, karena nggak bisa miring kanan kiri kan agak sakit itu tadi, saya terlentang saja karena mencari posisi yang nyaman saja gitu, sambil mencoba melatih otot-otot kaki gitu. Saya gerakkan kaki-kaki, saya angkat, saya lipat-lipat sedikit-sedikit gitu. Sampai pagi itu saya belajar, kalau nggak bisa tidur, kalau pas capek tidur dulu, bangun latihan lagi, menggerakkan jari-jari itu. Setelah setengah 8 itu kan boleh duduk, kita mencoba bangun kan dari tiduran. Nah, bangun sendiri belum bisa itu karena sakit itu kan. Kita minta bantuan istri untuk membangunkan kan, untuk bantu memberi kekuatan lah, tenaga lah, bisa dibangunkan itu. Nah, duduk itu sakit tuh, peralihan dari tiduran ke duduk itu sakit. Nah, sakit kan belum kita atur nafas dulu, rileks dulu gitu kan. Setelah kita tenang, minta bantuan lagi untuk berdiri. Nah, seperti itu lagi. Kalau kita sudah tenang, kita belajar melangkah sebentar gitu. Sakitnya itu proses tiduran ke duduk, duduk ke berdiri terus sakit. Tapi kalau kita tenang, habis nahan, kita atur nafas dulu, nggak buru-buru, itu sakitnya cepat ternetralisir ya. Kenapa saya semangat untuk latihan duduk, latihan bangun, latihan berjalan itu karena itu tadi, boleh pulang kalau hari ini nggak ada masalah dan bisa belajar jalan gitu kan. Jadi saya semangat untuk supaya bisa cepat pulang gitu kan, langsung gitu. Setelah latihan capek, istirahat dulu, tiduran lagi, sampai tiduran minta tolong dibangunkan lagi gitu. Nah, itu sampai jam 1 lah, selesai makan siang itu dokternya berkunjung kan, ditanya sudah nggak ada masalah pak itu. Ya ada dok, alhamdulillah nggak ada. Sudah belajar jalan pak? Sudah pak. Nah, gimana, mau pulang hari ini apa besok itu kan ditanya. Oh, hari ini saja pak. Ya udah, nanti ditunggu ya biar diurus dulu, nanti kalau sudah
sudah selesai nanti dipanggil untuk pulang. Ya Pak, makasih Pak, saya bilang begitu kan. Itu menunggu sampai susternya manggil itu kira-kira jam 3-an lah. Jam 3-an itu habis adzan asar itu kan. Selesai dipanggil terus kita pulang sampai di rumah itu alhamdulillah turun dari mobil kita udah bisa jalan kan, karena kita sudah latihan tadi kan, nggak terlalu itu udah enak lah, nggak kaku perutnya karena dipakai tiduran terus. Setelah itu malam pertama kemarin ya di rumah sakit. Nah, malam kedua ini miring masih agak sakit, kita tidur terlentang. Bangun masih dibantu istri itu karena masih agak sakit kan, bantu istri masih sama, tapi berjalan udah agak mendingan. Dari kamar ke kamar mandi itu balik ya sudah bisa lah, nggak terlalu nahan gitu kan, udah bisa. Terus malam itu siangnya juga masih latihan seperti yang sebelumnya hari pertama itu kan. Terus malam ketiga itu sudah agak mending, sudah bisa miring ke kanan ke kiri, sudah bisa bangun sendiri walaupun masih nahan sakit kan. Nah sakitnya itu waktu peralihan aja tuh, waktu duduk mau berdiri, tidur mau bangun itu aja. Kalau kita setelah itu nggak terasa apa-apa, biasa saja. Duduk kalau kelamaan sedikit juga agak sakit kan, jadi masih itu beralih-alih posisi lah. Kalau kita udah capek duduk langsung posisi gitu, yang cari yang posisi nyaman. Malam ketiga seperti itu, hari ketiga malam keempat sudah bisa miring kanan kiri, bisa miring kanan miring kiri, sudah enak, sudah pakai guling kan, sudah enak gitu, tidur sudah pulas, sudah nyaman itu. Duduk sudah lebih lama, sudah bisa main jalan ke tempat mbahnya kan, rumahnya kita bersebelahan kan, bisa ngobrol di sana kalau sore, sudah enak itu. Nah karena kita belum 1 minggu ya, jadi belum berani naik kendaraan kan, kita di rumah saja dulu, menjaga diri lah. Aktivitas pun nggak berani yang berat-berat, masih nggak berani angkat-angkat atau apa, nggak berani. Semua ya istri yang lakuin lah, yang beli air galon itu istri semua, itu yang ngurusin semuanya. Nah untuk ikhtiar di rumahnya saya bantu untuk minum pil yang kapsul dari Cina itu, Binahong itu cuman habis 2 butir karena harganya lumayan kan, jadi nggak banyak-banyak lah, kita 2 butir aja yang penting kena itu gitu. Terus kita bantu makan ikan gabus, di bumbu goreng atau di pepes gitu kan, sesuai selera kita gitu. Kadang juga saya ambil saripatinya itu. Untuk mengambil saripati sendiri itu ya bisa kita pun bikin video kan. Cuman kalau yang nggak tahan amisnya itu, amisnya kayak bekas rebusan kerang tuh. Yang nggak tahan itu bisa muntah. Untuk yang nggak tahan amis itu saya sarankan untuk memberi yang kapsulan yang di apotek itu, untuk membantunya ya. Tapi yang tahan ya nggak apa-apa, lebih alami itu kan, nggak ada campuran apa-apa, langsung dari ikannya. Untuk selain itu juga saya memakan biji bunga atau biji binahong yang ditanam tetangga itu, 3 butir sekali kunyah itu. Itu pun kadang sehari 2 kali, kadang 3 kali, itu gak nentu. Seperti itu untuk ikhtiar di rumahnya. Untuk perawatan lukanya saya minta perawat yang di puskesmas ya, yang dekat rumah gitu, karena mau dikasih nomor telepon yang dari rumah sakit, cuman kalau dari rumah sakit kan saya sekali perjalanannya kan lumayan, jadi sayang lah gitu, manggil yang dekat rumah saja. Kalau malam itu bisa ke rumah kita gitu kan, pun lebih murah kan gitu. Nah selain itu
perawat. Selain itu ya berhati-hati itu tadi. Untuk program berikutnya nanti saya informasikan kembali kapan saya bisa naik motor, kapan bisa mulai angkat-angkat beban sedikit-sedikit, itu nanti saya akan videokan kembali ya. Untuk teman-teman yang punya penyakit hernia nggak usah takut ya, karena kita yakin saja pengen sembuh. Karena ikhtiar lewat tradisional nggak bisa kan, berarti takdir kita memang lewat jalur medis kan. Jadi waktu di operasi itu berpikiran saja, yakinlah sama Tuhan, karena ini takdir Tuhan kan. Jadi yakini tangan-tangan Tuhan yang memperbaiki diri kita, karena diri kita ciptaan Tuhan. Jangan lihat dokter-dokter atau perawat-perawatnya, tapi lihatlah Tuhan yang sedang memperbaiki ciptaannya itu. Jadi kita tenang saja, terserah Tuhan kita gitu. Untuk biayanya itu tadi, karena saya menggunakan BPJS, jadi sama sekali tidak menggunakan biaya sendiri kan, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang nggak punya asuransi, yang sudah punya gejala atau sudah tahu punya hernia, saya sarankan untuk membuat asuransi lah. Asuransi apa saja itu, asuransi kesehatannya itu memperingan kita untuk proses pengobatan kita ya. Contoh kalau kita operasi habis 10 atau 12 juta sekali bayar kan terasa, itu kan baru operasinya saja, itu dari rumah sakitnya saja, belum kontrol, belum obat-obatan di rumah atau biaya hidup di rumah karena kita nggak bisa kerja beberapa bulan ke depan gitu kan. Jadi saya sarankan untuk membuat asuransi karena ringan, bayarnya kan tiap bulan gitu. Kalau yang punya perusahaan juga enak, malah kita ikut asuransi perusahaan kan tinggal biaya di rumah saja gitu. Oke, sekian dulu, terima kasih, mohon doanya semoga saya cepat diberi kesembuhan, kesehatan kembali, bisa aktivitas normal kembali. Dan untuk teman-teman yang sama menderita penyakit hernia, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Tuhan. Ikhlas, yang penting itu sabar, ridho lah, karena kita ini ditakdir Tuhan punya penyakit ini, ikhlas saja, ridho saja takdir Tuhan itu kan. Yang penting kita sabar, terima dan tawakal, dan juga ikhtiar, jangan lupa yang perlu itu supaya sembuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.